Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita hidup, setiap saat, selama kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daya hidup itu akan selalu ada dalam diri kita. Keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kita itu merupakan salah satu tanda adanya daya hidup dalam diri kita. Ini bisa kita samakan dengan orang yang sudah tidak punya keinginan apa-apa dalam dunia ini, maka bisa dipastikan sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keinginan dalam hidup, entah kita ingin rumah, ingin mobil baru, ingin sepeda motor baru, ingin sesuatu, itu menunjukkan ada daya dalam diri kita. Dan jika kita betul-betul diinginkan Allah, maka daya itu akan terasa bergetar dalam diri kita. Nah, Allah itu akan memberikan kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita. Entah itu Allah akan memberikan mobil, memberikan sepeda motor, memberikan rumah. Itu pasti Allah menumbuhkan keinginan dalam diri kita terlebih dahulu. Berarti apa? Berarti adalah setiap Allah akan memberikan suatu benda, suatu rumah, suatu mobil, maka didahului oleh daya terlebih dahulu. Maka kita sebagai hamba Allah yang baik tentunya sangat menyambut adanya daya keinginan dalam diri kita. Daya keinginan ini tidak boleh kita pupus, tidak boleh kita tutup. Daya ini harus kita tumbuh kembangkan dengan kita pancarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya Allah, hamba mohon rumah, hamba mohon mobil baru, hamba mohon sepeda motor baru. Berdoa yang diiringi dengan daya keinginan ini akan memancarkan kekuatan doa yang akan mempercepat Allah pemberian, yang akan mempercepat Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan tadi. Sekali lagi bahwa keinginan itu sebenarnya bukan dari diri kita, tapi keinginan itu adalah sesuatu yang datang dari Allah dan kita diinginkan Allah, sehingga rasa ingin itu sungguh sangat kuat dan menggetarkan kita, bahkan bisa menggetarkan orang lain, menggetarkan alam semesta. Jadi seperti seorang bayi, jika dia ingin minum, maka dia akan menangis, dia akan berteriak. Mungkin kita menyepelekan dengan tangisan bayi, teriakan bayi. Tangisan bayi dan teriakan bayi adalah usaha yang sangat keras dari bayi itu bahwa dia minta minum. Ya, cara bayi ini bisa kita contoh, bisa kita tiru. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah, maka contohlah bayi. Bayi itu ketika minta, dia tidak berpikir bagaimana caranya. Dia hanya minta dan minta kepada Allah. Dia hanya berteriak saja. Nah, kita itu juga seperti itu. Ketika kita minta, kita jangan pernah memikirkan caranya dari mana. Mintalah kepada Allah, mintalah dan minta sekuat-kuatnya kita. Kalau perlu berteriak, kalau perlu menangis kepada Allah seperti bayi yang minta minum tadi. Ya, ini satu contoh yang sangat bagus saya kira, karena bayi itu adalah fitrah dan dia menjadi satu motivator yang sangat kuat bagi kita. Ternyata kita di dalam beragama ini selalu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu minta. Tapi jangan pernah memikirkan caranya. Cara itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah minta, minta dan minta. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita. Jangan sampai apa yang kita inginkan merusak
Karena ingin itu adalah daya. Kalau daya itu hanya kita angan-angankan saja, hanya dalam pikiran saja, hanya dalam bayangan-bayangan saja, hanya harapan-harapan saja, maka itu akan merusak pikiran kita, merusak hati kita. Maka di dalam Islam tidak boleh panjang angan-angan. Jika kita ingin sesuatu, cepat-cepat sampaikan ke Allah. Jika ingin sesuatu, cepat-cepat sampaikan ke Allah. Kita tidak pernah memikirkan kapan akan dikabulkan, bagaimana caranya. Itu sudah bukan urusan manusia, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku, mudah-mudahan ini sedikit ini manfaat. Ya, tapi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.